Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah usbiadi qulati latiratiki. Sob, ngambil keputusan dahsyat itu tidak perlu jauh-jauh. Sampai kita di jalan gini pun nggak apa-apa. Semakin cepat semakin baik. Karena perusahaan itu pertama harus adaptable gitu. Harus bisa beradaptasi dengan situasi apapun. Kedua, harus quick respon gitu. Cepat ngeresponnya. Ketiga, kita harus tahu pin pressure-nya gitu. Nah, kita perlu tahu, saya udah dapat 2 masukan. Nah, sekarang saya mau nanya juga ke bapaknya, Pak. Sekarang ini saya tanya, bapak kan ojek itu driver online ya segala macamnya. Kan kesulitan nih, 20% menjadi 22,5%. Kemarin saya pada ngamuk-ngamuk katanya, kesel katanya. Iya. Berpengaruh sekali. Apa berpengaruh Pak? Cuma 2,5%. Dari 20 menjadi 2,5%. Sangat pengaruh, Pak. Pengaruh terus? Ya, kita kan mikirin untuk maintenance mobil, Pak. Masa, Pak? Iya. Yang harus kita pikirkan maintenance mobil, perawatan untuk mobil ini. Oh gitu. Terus bapak juga kan main ada yang nggak setuju gitu loh. Kok perusahaan bukan main curang ya? Intinya Iya. perusahaan itu jangan bermain di belakangnya lagi gitu loh dengan Betul. kerjasama yang lain, sehingga dulu udah enak. Terus ya termasuk di 2 aplikator ternyata punya mobil sendiri, betul Pak? Betul, ya. Membeli mobil sendiri, nggak tahu dia kebijakannya itu merugikan nggak Pak? Merugikan bagi kita yang pribadi, Pak. Malah bener Pak kata mereka itu Pak. Kadang-kadang saya kesel di satu ojol ya, saya nanya. Akhirnya penumpangnya naik padahal ordernya nggak dimasukin gitu. Karena apa? Karena kebangetan kata operatornya, betul ya? Iya, bisa dibilang. Hah? Bisa dibilang ada yang main-main gitu karena dia kesel banget gitu loh. Saya tuh kesel Pak, seharian, betul Pak, seharian itu bisa dapat cuma 1 atau 2 order doang gitu. Iya, betul. Kemarin tadi malam saya Pak naik satu ojol Pak ya. Dia jalan jam 8 pagi. Itu jam 6 baru dapat ini Pak, order Pak. Udah habis bensin 60 ribu katanya. Iya, muter-muter nyari. Muter. Emang kenapa gitu seperti itu Pak sekarang zamannya? Ya, keadaannya karena keadaan, Pak. Oh. Nah, menurut Bapak kira-kira kalau saya pemilik ojol gitu, Iya. berapa persen potongannya yang paling fair gitu? Dan apa yang Bapak harapkan? Ya, kalau kebijakan Bapak mementingkan kita yang driver ojol ya insya Allah perusahaan Bapak juga maju. Berapa persen kira-kira Bapak minta potongan? 15%, 20%, 10%, atau berapa persen? Ya, kalau kebijakan Bapak menurut Enggak, bukan kebijakan saya. Saya ingin tahu dari Bapak. Saya kan harus gini, ini saya ingin ngambil keputusan, tapi saya harus keputusan itu dari orang yang paling disakiti loh, Ya. yang paling terlibat gitu. Bapak terus terang aja ngomong aja nggak apa-apa. 15% boleh, Pak. Hah? 15%. 15%. Oh. Kalau 10% lebih bagus nggak saya tanya? Wah, bagus banget, Pak. Bapak bakal doanya habis-habisan nggak saya tanya? Waduh, doa banget saya, Mas. Waduh, terus yang kedua, saya tidak curang dengan mobil di dalam, diprioritaskan segala macam-macam, tidak di-fairkan gitu persaingan. Ya. Bagus nggak kalau gitu caranya? Bagus banget, Pak. Akan banyak nggak driver yang senang sama Akan maju perusahaan itu juga. Allahu Akbar. Nah, Ya. sekarang saya akan luangkan. Nah, saya ini Pak, saya CEO-nya Uber, Pak. Pernah dengar Uber nggak? Betul. B-nya 2. Iya. Pernah dengar ya Uber ya? Iya. Nah, sekarang kan masih motor mau jalan. Iya. Udah jalan di Bekasi, di mana-mana gitu. Di Lahat maju sekarang. Iya. Nah, saya mau jalankan Uber car-nya. Iya. Saya hari ini sob sudah saya setting. Iya. Settingnya gimana? Kita mulai buka Uber car, memberikan peluang pada mereka, pada driver lain, boleh pakai aplikasi lain, boleh pakai Uber. Tapi intinya apa? Potongannya hanya 10% sob. Wah. Jadi canggih kan? Dan kita tidak ada goror ya. Harga apapun kita kan harus bersih, harus ikhlas. Kedua, Uber kan masalah gini Pak. Uber tuh usaha berkah bersama. Jadi kalau saya hanya kaya sendiri itu nggak berkah Pak, betul nggak? Betul, Pak. Setuju, Pak. Nah, namanya Uber tuh kan dulu kan ada Uber B-nya 1, ini B-nya 2 Pak. Usaha berkah bersama. Jadi semuanya harus berkah. Nah, kalau mereka berkah, insya Allah mereka doa. Cuman saya harapkan lagi Pak, drivernya Uber itu bukan jadi driver terus Pak. Bapak berkenan nggak ke depannya kalau jadi driver Uber, itu Bapak di depannya ada jualan makanan istri atau siapapun, jadi tawarkan ke penumpangnya atau di bagasi gitu. Oh, siap. Siap ya? Iya. Lebih kan ada multiple income, betul apa Kak? Betul, Pak. Nah, itu yang dicari Uber Pak. Uber tuh tidak nyari driver Pak. Uber mencari UKM gitu. Iya. Malah kalau Bapak install Uber Pay-nya, Bapak bisa jualan pulsa, token listrik, itu berbagi hasil Pak. Iya. Jadi token listrik, pulsa segala macam-macam itu ada Pak. Ada Uber Pay. Sangat bagus banget itu, Pak. Nah itu dia. Kalau itu usaha mikro, terus istrinya bisa jualan. Bapak juga harus punya toko digital Pak. Restoran digital, toko digital. Jadi istrinya harus punya jualannya digital gitu. Yang promosi apa Bapak gitu. Iya. Bila pun kalau bisa masak ya masak di rumah. Dan saya rencana saya mau dirikan resto Pak. Kayak gacoan segala macam-macam. Tapi intinya apa? Restonya satu, tapi nanti istri driver praktik di situ. Jadi buatin ghost kitchen.
kemasannya sama, tapi bapak yang ini, istri bapak yang lakukan. Hebat nggak saya tanya? Bagus sekali idenya, Pak. Nah, itu ide saya. Jadi idenya seperti itu, dan ini sudah terjadi di Uber Ride ya. Motor Uber ojol motor. Mereka jualan, bayangin coba. Dia motor aja masih bisa jualan ini, Pak. Jualan apa? Telur asin segala macam-macam gitu. Dibolehkan di Uber. Karena kita emang mencetak pengusaha UKM. Kapan lagi kalau nggak sekarang? Siap. Sekarang kita rubah semuanya, mudah-mudahan ini jadi berkah bersama. Sob, saya minta doa semuanya. Hari ini bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah. Saya tetapkan kita akan buka Uber Car-nya. Dan mulai saat ini potongannya 10%. Gila ya, gila bener. Dablek bener. Saya pasrah pada Allah. Dan saya berjanji tidak akan melakukan zolim, Pak ya. Pak, kalau saya sampai zolim, Bapak lihat, ini saya foundernya, Pak, pemiliknya. Bapak boleh marahi saya nanti. Pak Ridwan tuh brengsek pernah naik mobil saya, udah saya kasih masukan kok kayak ojol-ojol lain gitu loh, yang sarakan supirnya gitu loh. Saya pindah bisa, Pak ya? Hah? Pindah ke Uber bisa? Bisa, Bapak daftar Uber langsung. Bapak mau jadi kepala cabang, saya angkat jadi manajer, Pak. Siap. Mau jadi manajer? Siap, Pak. Hah? Bapak ini kan oke? Langsung Siap, daftar, Pak. saya jadi manajer. Alhamdulillah. Ya, jadi Bapak ngelola driver nanti, ngelola driver ngerjain juga, oke? Alhamdulillah, siap. Ya, Terima kasih, Pak. bagi hasil, Pak. Iya. Ya, alhamdulillah kan, subhanallah. Bukan hanya pindah, Pak, Bapak boleh pakai aplikasi lain, pakai Uber, gak apa-apa. Iya. Supaya dapat kehidupan yang lain. Tapi kalau nanti Ubernya nyaman, luar biasa gitu. Iya. Dan Bapak ambil ininya, cari komunitasnya. Nah, itu Pak tahu di Lahat jalan, di mana jalan, semua jalan sekarang ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu ininya, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Saya mohon doa, mudah-mudahan Uber bisa benar-benar jadi ojol sejuta umat gitu. Dan Bapak Muslim nggak? Muslim, Pak. Nah, Pak tahu Uber itu apa coba? Pejuang wakaf, Pak. Alhamdulillah. Jadi kita tuh nanti hasil 2/3 keuntungan Uber itu untuk wakaf, Pak. Siap, saya juga, Pak. Wakaf Siap, yang Pak. buatin bank wakaf, bebasin. Jadi Bapak beli mobil ini nggak kredit lagi, beli apa pun nggak kredit, wakaf, ada wakafnya. Subhanallah nggak tuh. Dan sekarang nih, saya kemarin barusan datang ke ini, Pak, kerjasama dengan KNRP, Komite Nasional Rakyat Palestina gitu. Kita Uber bantu mereka, KNRP saling membantu, saling bersinergi untuk bebasin Palestina gitu. Setuju, Pak. Ya, jadi sob, itu yang terjadi. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Jadi Uber itu para pejuang wakaf, bukan peminta wakaf, kita pejuang wakaf. Nah, contoh Pak, Bapak buka toko digital istrinya gitu. Itu Bapak tidak dikenakan biaya bulan ini, Pak. Tidak dikenakan biaya. Bapak hanya kalau udah untung bayar wakaf gitu, ngasih wakaf. Jadi kan luar biasa sedekahnya, berkahnya. Hah? Kalau di tempat lain kan Bapak Mitra Food kan Bapak 20% naikin kan, betul Pak nggak? Iya. Di Uber enggak, gratis Bapak. Berbayar wakaf aja. Gimana ya? Setuju, Pak. Subhanallah, mudah-mudahan diridhoi sama Allah. Amin. Amin ya Allah alamin. Jadi itu yang dilakukan. Bapak manajer pertama saya angkat, Pak. Gak usah susah-susah, sob. Jadi orang itu gak susah, sob. Saya butuh sekarang nih mau dijalankan, karena di Palembang sebenarnya udah jalan. Cuman masalahnya belum terkoordinir, Pak. Nah, sekarang saya mau buat koperasinya dulu, koperasi UWIN, Uber Wakaf Indonesia, dan itu cikal bakal Bank Wakaf Indonesia. Mudah-mudahan tahun depan bisa ngalahkan bank syariah terbesar muamalat atau siapapun itu. Berikutnya lagi bisa lebih besar lagi. Saya yakin-yakinnya. Kenapa? Karena didoakan kita bantu masyarakat di bawah, dan kita jadikan, jadi mereka itu jangan jadi driver terus, harus jadi pengusaha UKM. Nanti kalau Bapak bagus, nanti Bapak ada stokis di tempat Bapak, ada barang di tempat Bapak, bisa dijualin ke driver, ngambilnya ke tempat Bapak semua. Siap. Intinya gitu, gimana caranya kita tumbuhkan wirausaha, dan kita bantu pemerintah yang pusing ngasih pekerjaan, yang pusing ngedidik orang, daripada buang-buang duit buat training 5T gitu, 5 triliun yuk dibuat gitu, gak usah. Coba kalau Uber langsung kasih modal langsung, wakaf modalnya, tidak berbunga, tidak berdenda gitu. Wakaf jalannya, kalau itu jalan luar biasa, saya yakin kekuatannya akan luar biasa. Saya mohon doanya sob, kalau salah saya memang banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.